Kopi itu nikmat jenderal. Halo, sudah datang di channel YouTube Belajar ala Klinik Jenius? Sudah siap untuk belajar bersama dengan kami melalui channel YouTube Belajar ala Klinik Jenius? Kenapa habis minum kopi mulut jadi pabaliot ya? Terima kasih atas kedatangannya. Pada kali ini masih bersama dengan saya nggak tahu mau ngomong apa sebenarnya. Masih bersama dengan saya Pak Samuel di channel YouTube Belajar ala Klinik Jenius. Makin lama makin salah ngomongnya. Saya salah seorang pengajar matematika di bimbel ini. Jadi, kalau seandainya ada di antara kalian yang ingin berniat untuk bergabung bersama dengan bimbel Klinik Jenius atau mendapatkan fasilitas pelayanan pelajaran bersama dengan bimbel Klinik Jenius, kalian dapat menghubungi nomor WA atau nomor telepon yang ada di bagian kolom deskripsi video ini. Oke, nah seperti biasa saya tentu akan memberikan pelajaran matematika karena saya bukan guru olahraga, jadi saya mengajar matematika. Nah, pada video kali ini seperti yang sudah terpampang nyata di hadapan kalian, di situ ada tulisan kombinasi. Itu artinya saya mau membahas kombinasi, saya tidak mau membahas mantan kalian. Ya, nah jadi saya akan membahas pembahasan soal-soal mengenai kombinasi karena sebelumnya saya sudah membahas pengertian daripada kombinasi itu pada video sebelumnya. Kalian bisa lihat di satu playlist daripada video ini mengenai pengertian daripada kombinasi. Bagi kalian yang belum memahami pengertian dari kombinasi itu, kalian bisa cari videonya di dalam satu playlist dengan video ini. Oke, nah tanpa berpanjang-panjang kata, saya akan langsung mulai dari nomor pertama dari satu video ini. Jadi saya tidak akan begitu banyak membahas soal dalam satu video untuk durasi yang lebih singkat, padat, dan jelas. Banyak segitiga yang dapat dibentuk dari 9 titik tanpa ada 3 titik yang terletak segaris adalah ya. Jadi ini perkara kombinasi. Ya, karena kita hanya memilih titik-titik untuk membentuk segitiga ya dari 9 titik yang tersedia. Nah, dikatakan tanpa ada 3 titik yang terletak segaris, itu artinya bahwa hanya ada 2 titik yang terletak dalam satu garis. Dan jumlah semua titiknya itu ada 9. Nah, mari kita pahami bahwa yang namanya segitiga itu terbentuk atau terdiri dari 3 buah titik sudut. Dengan kata lain, ketika kita mau membentuk segitiga dari 9 titik ini, maka kita mencari atau memilih 3 titik dari 9 titik yang ada. Jadi, itu artinya di sini kita melakukan proses kombinasi, yaitu kombinasi 3 dari 9 unsur yang ada. Sama dengan apa? 9 faktorial dibagi dengan 9 kurang 3 itu 6 faktorial dikali dengan 3 faktorial. Nah, pahami bahwa 9 faktorial dibagi 6 faktorial itu berarti nanti tewas 6 faktorial, sehingga yang tersisa adalah 9 kali 8 dikali 7, dibagi dengan 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1. Tewas. Ini 3. Maka kita dapat sama dengan 12 dikali dengan 7. 12 dikali dengan 7 itu kalau nggak salah 84. Itu artinya banyak segitiga yang dapat dibentuk dari 9 titik tanpa ada 3 titik yang segaris itu sebanyak 84 segitiga. Nah, seperti itu saja. Masih cukup mudah. Kita lanjut di soal yang berikutnya. Nah, berikut soal nomor yang kedua ya. 10 orang akan berpergian dengan 2 mobil yang masing-masing berkapasitas 6 orang dan 7 orang. Berarti itu kalau 7 orang berarti Avanza kira-kira ya. Kalau 6 orang tuh mobil apa ya? Sienta mungkin ya, yang bangku tengah 2, bangku belakang 2. Tapi itu udah ikut supir kalau 6. Kalau Avanza ikut supir 8. Terus kita mau ngapain ngomongin mobil? Oke, kita lanjutkan saja. Jika setiap mobil harus berisi sekurang-kurangnya 2 orang, maka banyak kemungkinan susunan orang di dalam kedua mobil tersebut ada berapa banyak.
Nah, ini sebenarnya soal yang cukup kurang kerjaan. Kenapa kurang kerjaan? Ya ngapain juga dihitung-hitung cara orang masuk di dalam mobil. Ya masuk-masuk aja, yang penting jangan ketinggalan, kan gitu aja. Tapi ya sudah, karena ini tujuannya kita sedang belajar kombinasi, kasus contoh soal ini ya kita pelajari saja dan kita jawab. Yuk perhatikan. 10 orang akan dibaca lagi. Nah, sekarang gini. Cara mengerjakannya kira-kira gimana ya, kita lihat aja bahwa katanya ada mobil satu ya, dia berkapasitas 6 orang. Kemudian ada mobil yang kedua, dia berkapasitas 7 orang. Nah, manusia yang mau berangkat dengan dua mobil ini adalah 10 orang. Nah, kemungkinannya bagaimana jika dikatakan bahwa sekurang-kurangnya di dalam satu mobil itu 2 orang. Sekurang-kurangnya 2 orang berarti 2, paling sedikit 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sekarang coba kita cek. Andai di mobil kedua itu kita masukkan 2 orang, berarti nanti di mobil pertama kita masukkan 2 orang, berarti di mobil kedua yang masuk 8 orang. Tetapi karena kapasitas mobil yang kedua ini 7 orang, berarti nggak bisa. Nanti ketinggalan 1 orang. Jadi ini dicoret ya, artinya mobil pertama 2 orang, mobil kedua 8 orang itu tidak bisa karena mobil kedua kapasitasnya 7 orang. Lalu bagaimana dengan kemungkinan yang pertama berikutnya ini? Kalau di mobil pertama 3 orang, berarti di mobil kedua berapa orang? 7 orang. Kenapa 7? Karena semuanya ada 10. Jadi kalau di mobil pertama 3 orang, berarti di mobil kedua 7 orang. Nah, artinya ketika kita mau menyusun 3 orang di dalam mobil pertama, itu kita sedang memilih ya, atau melakukan langkah kombinasi 3 dari 10 ya, 3 dari 10. Karena kita memilih 3 orang dari 10 orang yang ada untuk masuk ke dalam mobil pertama yang kapasitasnya 6 orang. Nah, kemudian untuk mobil kedua 7 orang, lah kapasitasnya 7, berarti ini sama saja dengan kombinasi 7 dari 7, artinya memilih 7 orang dari 7 orang yang ada, tinggal masukkan saja. Berarti kan gitu semuanya sudah masuk dan itu hanya satu cara saja. Nah, sekarang kita tinggal menghitung kombinasi 10, ada 3 10. Itu artinya sama dengan 10 faktorial dibagi dengan 10 kurang 3, 7 faktorial dikali dengan 3 faktorial. Yang ini kalau kombinasi 7 dari 7 atau kombinasi n dari n itu sama saja dengan 1. Ya, yuk kita hitung. 10 faktorial dibagi dengan 7 faktorial, maka tinggal 10 kali 9 kali 8. 7 faktorialnya sudah tewas dengan yang di bawah. Ya, dibagi dengan 3 kali 2 kali 1. 3 faktorial. Ini tewas. Mati. Berarti 10 kali 3 kali 4, 120 susunan untuk kemungkinan pertama. Kalau di mobil pertama 3 orang, di mobil kedua 7 orang. Oke, kita lanjut untuk kemungkinan yang kedua. Kemungkinan kedua kalau di mobil pertama itu 4 orang. Berarti di mobil kedua itu 6 orang karena semuanya ada 10. Artinya ketika memilih 4 orang dari 10 orang yang ada untuk masuk ke mobil satu, itu sama saja dengan kombinasi 4 dari 10. Lalu bagaimana dengan yang 6? Ya ini sama aja memilih 6 dari 6 orang. Kapasitasnya 7 kok, artinya 6-6-nya boleh masuk. Artinya nggak usah dipilih-pilih, masuk aja. Bless ya. Nah sekarang kita hitung. Kombinasi 4 dari 10 berarti 10 faktorial dibagi dengan 10 kurang 4 itu 6 faktorial dikali dengan 4 faktorial. Kalau kombinasi 6 dari 6 itu 1. Berarti ini aja yang kita hitung. Ya, 10 faktorial dibagi dengan 6 faktorial. Ya, mati 6 faktorialnya yang tinggal 10 kali 9 kali 8 kali itu 7. Dibagi dengan 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ada yang tewas? Ada. Tewas ini. Kemudian ini 9 bagi 3, 3. Berarti 10 kali 3 kali 7. Itu sama dengan 210 susunan untuk kemungkinan kedua. Sekarang kita lihat kemungkinan yang ketiga. Di mobil pertama itu masuk 5 orang. Berarti di mobil kedua masuk juga 5 orang. Ya, karena semuanya 10. Ketika mau memilih 5 dari 10 orang untuk masuk di mobil pertama, itu berarti sama dengan kombinasi 5 dari 10. Sedangkan ini kombinasi 5 dari 5. Karena kita hanya memilih 5 dari 5 yang ada. Sebab 5-5-nya tinggal masuk aja plus masuk di mobil kedua. Jadi sekarang kita menghitung kombinasi 5-10. Itu sama dengan 10 faktorial dibagi dengan 10 kurang 5. Berarti 5 faktorial dikali dengan 5 faktorial. Yuk mari berhitung. Mari. 10 faktorial dibagi dengan 5 faktorial, tewas 5 faktorialnya, yang sisa 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6. 5 faktorial tewas, dibagi dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini tewas. Cikuk, tewas.
2. Tewas, 2. Berarti 2 kali 9, ya 2 kali 9 kali 2 kali 7. Itu sama dengan berapa? Sama dengan 252. Ya. Nah, kemudian di kemungkinan keempat, masih bisa nggak? Coba kita lihat. Mobil pertama kapasitas 6 orang, mobil kedua kapasitas berarti tinggal 4 orang, kan begitu ya? Karena semuanya 10. Nah, ketika mau mengisi atau memilih 6 orang untuk masuk di mobil pertama dari 10 orang yang ada, itu sama saja dengan kombinasi 6 dari 10. Sedangkan ini kombinasi 4 dari 4. Karena apa? Memilih 4 dari 4 orang. Artinya untuk masuk mobil kedua, 4 orangnya ini udah tinggal masuk. Ngapain dipilih-pilih lagi? Karena hanya ada 4 orang yang mau naik ke mobil yang kapasitasnya 7 orang. Oke, lanjut. 10 kombinasi 10 6 berarti 10 faktorial dibagi dengan 10 kurang 6 faktorial dikali dengan 6 faktorial, ya, sama dengan yang di atas ini. Berarti ini sama saja dengan 210. Oke. Nah, sekarang kita lihat masih ada nggak kemungkinan lain? Mari kita cek. Kalau mobil pertama 7 orang, apa bisa? Tidak. Kenapa? Kapasitasnya 6 orang. Jadi tidak mungkin mobil pertama kapasitasnya 7 orang. Ya, jadi cukup sampai pada 6 orang saja. Nah, artinya proses kemungkinannya tinggal sudah selesai, maka tinggal menjumlahkan seluruhnya karena untuk mendapatkan totalnya semua berapa. Kenapa dijumlahkan? Kenapa nggak dikali? Karena ini kemungkinan 1 atau kemungkinan 2 atau kemungkinan ketiga atau kemungkinan 4. Artinya ini salah satu saja yang terjadi. Tidak semua sekali berkaitan. Kan begitu ya? Nah, sekarang mari berhitung. Yuk, mari. 120 ditambah dengan 210 ditambah dengan 252 ditambah dengan 210 itu 792 ya, 792. Oke, berarti ada 792 susunan orang. Oke, tugas kalian, PR kalian sekarang coba cari mobil dengan kapasitas 7 dan kapasitas 6. Cari 10 orang termasuk kalian. Nah, hitung-hitung berapa banyak kemungkinannya. Benar nggak sampai 792 orang? Kan gitu. Oke, kita lanjutkan saja di soal yang berikutnya. Nah, soal yang berikutnya ini tadi sudah dibahas. Sekarang kita lihat soal berikutnya dia. Dari 10 orang termasuk Samsudin akan dipilih 6 orang untuk menjadi pemain inti dari sebuah tim basket. Salah ya, anggap aja ini tim voli. Karena basket itu sampai saat ini masih 5 orang. Berarti ini tim voli gitu aja ya. Dari 10 orang termasuk Samsudin akan dipilih 6 orang untuk menjadi pemain inti sebuah tim voli. Banyak susunan tim yang dapat dibentuk jika Samsudin pasti terpilih. Oke, gambarannya begini ya. Ada 10 orang termasuklah Samsudin di situ. Tapi Samsudin sudah pasti terpilih. Berarti tinggal berapa lagi? 9 orang yang mau dipilih. Artinya hanya tinggal ada 9 orang kemungkinan calonnya. Nah, kemudian karena pemain basket itu ada 6 dan 1 orang sudah pasti yaitu si Samsudin. Berarti kita tinggal mencari 5 orang lagi. Dari berapa? 9 orang. Berarti ini sama saja dengan kombinasi 5 dari 9 karena Samsudin udah masuk, berarti kita hanya mencari 5 orang lagi. Dari 9, kenapa nggak 10? Karena Samsudin sudah masuk, berarti tinggal 9. Sehingga dapatnya 9 faktorial dibagi dengan 9 kurang 5, yaitu 4 faktorial dikali dengan 5 faktorial. Nah, 9 faktorial dibagi dengan 5 faktorial itu 5 faktorial tewas, yang sisa 9 kali 8 kali 7 kali 6. Cocok ya? Yuk. Kemudian dibagi dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini tewas. Ini tewas. 2. Berarti kita dapatkan sama dengan 14 dikali 9 atau 18 dikali 7 itu sekitar 126. Jadi banyak susunan tim basket yang dapat dibentuk jika Samsudin pasti terpilih itu sebanyak 126. Oke. Kita lanjut lagi di soal yang terakhir dalam satu rangkaian video ini. Yuk, mari. Tada! Nah, sekarang begini ceritanya nih. Ada Markonah ya, yang cantik jelita anak Pak Lurah. Markonah akan memberikan 10 tiket nobar kepada 5 orang temannya. Sungguh terpuji dan sungguh baik hati Markonah.
Jika setiap orang mendapatkan 2 tiket, maka banyak cara membagi tiket tersebut adalah, jadi ada 5 orang temannya, dia mau kasih ke masing-masing temannya itu 2 tiket, berarti temannya dengan pacarnya masing-masing, kan gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah sekarang berapa banyak cara membagi tiket tersebut? Jadi kira-kira begini, misalnya ini teman yang pertama, ini teman yang kedua, ini teman yang ketiga, ya di sini teman yang keempat, ini teman yang kelima. Ada 10 tiket. Masing-masing menerima 2 tiket. Berarti ketika mau memberi ke teman yang pertama, itu berarti kombinasi 2 dari 10. Karena 2 tiket yang mau dikasih, tiketnya masih ada 10. Oke, kemudian untuk yang kedua, ketika 2 tiket sudah diberikan pada orang pertama, maka tiketnya tinggal 8 yang mau dikasih 2. Kan begitu ya. Nah, kemudian untuk teman yang ketiga, karena di teman pertama sudah dapat 2, teman kedua sudah dapat 2, berarti tinggal 6 lagi tiketnya yang mau dipilih 2. Kemudian yang keempat, berarti sama, yaitu karena sudah 2, 6, berarti ini tinggal 2, tinggal 4 ya. Kombinasi 2 dari 4 karena tiketnya tinggal 4, 6 sudah dikasih. Kemudian untuk tiket yang kelima berarti kombinasi 2 dari 2 karena tinggal 2 tiketnya yang mau diberikan 2. Nah, sekarang mari kita berhitung. Kombinasi 10 2 berarti 10 faktorial dibagi dengan 8 faktorial kali 2 faktorial dikali dengan 8 faktorial dibagi dengan 6 faktorial kali 2 faktorial dikali dengan 6 faktorial dibagi dengan 4 faktorial 2 faktorial, ngikutin rumus ya. Kombinasi 42 berarti 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial kali 2 faktorial dikali dengan kombinasi 2 dari 2 itu 1. Mari berhitung, mari. 10 faktorial dibagi 8 faktorial yang tinggal 10 dikali dengan 9 dibagi dengan 2. Maka ini dapat 5, 45. Dikali. Lupa kenapa dikali kan gitu. Kenapa banyak kemungkinan memberikan 2 tiket pada teman pertama dikali dengan yang kedua? Karena ini kejadian yang harus berkaitan. Artinya kejadian kedua ya, kejadian 1 dilanjutkan oleh kejadian 2, kejadian 2 dilanjutkan oleh kejadian 3, kejadian 3 dilanjutkan oleh kejadian 4 dan begitu selanjutnya. Maka ini disebut dengan aturan perkalian. Lanjut. 8 faktorial dibagi 6 faktorial yang tinggal 8 dikali 7 dibagi dengan 2. Berarti ini tewas 4 maka dikali dengan 28. Kira-kira seperti itu. Kemudian kombinasi 62 ya teman yang ketiga. Berarti 6 faktorial dibagi 4 faktorial yang tinggal 6 kali 5 dibagi dengan 2. Coret. Berarti ini sama dengan kali 15. Dan yang terakhir kombinasi 42 berarti 4 faktorial dibagi 2 faktorial yang tinggal 4 kali 3 dibagi dengan masih ada 2 faktorial yaitu 2. Ini tewas tinggal 2 ini 6 dikali dengan 1. Maka banyak cara Markonah untuk membagikan tiket ini yaitu sama ada saja dengan 45 dikali dengan 28 dikali dengan 15 dikali dengan 6 dikali dengan 1. Itu sama dengan 113.400 kemungkinan. Jadi Markonah memiliki 1314 ya. 100.013. Pusing. 113.400. Nah, itu dia 113.400. Minum kopi dulu lah. 113.400. Nah, itu baru betul. Terima kasih kopi. 113.400 kemungkinan cara. Nah, sudah sampai di video yang terakhir soal yang terakhir pada video ini. Pada intinya, belajar matematika selalu saya katakan berulang-ulang. Ayolah banyak berlatih karena tanpa berlatih ya kalian tidak akan mengalami peningkatan kemampuan. Dengan banyak berlatih, ragam soal lebih banyak lagi, variasinya lebih banyak lagi, konsepnya diperdalam lagi, percayalah kalian akan mengalami peningkatan kemampuan dalam matematika. Lebih baik habis-habisan sekarang sehingga nanti kalau misalnya kalian kelas 3 untuk UTBK kalian sudah lebih siap lagi. Oke, kira-kira seperti itu saran dari saya. Terima kasih atas kunjungannya di channel YouTube Belajar ala Klinik Jenius. Jangan lupa subscribe. Kalau sudah di-subscribe, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih, tetap semangat, tekunlah belajar dan teruslah berdoa.
merdeka.